Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran tentang tematik kelas 5, tema 1 subtema 1, khususnya materi PPKN atau PKN. Nah, temanya adalah tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Apakah sudah siap? Mari kita ikuti video berikut ini. Adik-adik semuanya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nah, nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Kita mulai dari nilai ketuhanan yang Maha Esa. Tapi sebelumnya, apakah kalian masih ingat bahwasanya Pancasila itu memiliki 5 sila? Jadi hari ini kita akan membahas nilai ke-5 sila tersebut. Kembali ke yang pertama, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dalam nilai ketuhanan ini, kita sebagai masyarakat wajib beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Masih ingat di Indonesia ini ada 6 agama yang dipercayai, tapi ini saya hanya tampilkan 5. Nilai yang terkandung dalam sila ini mengharuskan kita untuk saling menghormati antar satu pemeluk agama dengan agama yang lainnya. Tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Intinya, kita harus saling menghormati agama satu dengan agama yang lainnya. Nah, yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, atau sila yang kedua. Setiap warga negara hendaknya mengakui persamaan derajat. Tidak memandang laki-laki atau perempuan, pekerjaannya kantoran atau di rumahan, semuanya memiliki persamaan derajat yang sama. Dan pastinya kita harus mengakui persamaan kewajiban dan persamaan hak setiap orangnya. Nah, penerapan nilai sila kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah, ini hanya contoh sebagian kecil, masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Yang pertama, saling mencintai sama manusia. Jadi jika ada teman atau saudara kita yang sedang kesusahan, maka kita harus membantunya. Sikap tenggang rasa, saling menghargai, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Artinya, kita sebagai manusia harus berempati pada orang yang sedang kesusahan. Jadi kita harus membantu sesuai yang kita bisa. Serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa memandang siapapun itu. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Pasti kita tahu bahwasanya di Indonesia itu memiliki banyak sekali suku, budaya, dan agama. Tapi kita diwajibkan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta bersikap gotong royong. Seperti yang ada di gambar ini. Ketika membuat rumah, biasanya kita akan saling tolong-menolong dengan sama tetangga ataupun orang yang ada di sekitarnya, sehingga pekerjaan itu akan semakin cepat selesai. Tidak membedakan teman demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Jadi, kita tidak perlu membedakan satu dengan yang lainnya. Jika ada salah satu teman kita yang sakit, maka kita harus menjenguknya, tidak memandang apakah itu beragama Islam, Kristen, ataupun berbeda suku. Jadi, kita harus tetap menjalin persatuan itu. Yang keempat, yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau sila yang keempat di Pancasila. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya untuk mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, bukan kita egois mementingkan kepentingan kita sendiri. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah
untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Misalnya dalam kelas, ada suatu hal masalah yang telah terjadi, maka cara menyelesaikannya adalah kita harus saling bermusyawarah bersama teman-teman kita untuk memutuskan suatu masalah tersebut. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Maksudnya, jika ada suatu hal, kita tidak boleh egois menuruti kemauan kita. Kita harus melihat bagaimana keinginan orang lain. Jika semakin banyak yang merasa keinginannya ingin dipenuhi, maka sebaiknya kita harus mengalah demi kepentingan bersama. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Jika kita punya kemauan, jangan kita memaksakan kemauan kita. Tetapi kita harus melihat bagaimana sebaiknya, dan salah satu caranya adalah dengan cara bermusyawarah. Dengan bermusyawarah tersebut, kita akan mendapatkan solusi yang kita sepakati bersama, sehingga mengurangi perselisihan di antara kita. Dalam bermusyawarah, sebaiknya diliputi oleh semangat kekeluargaan. Artinya, meskipun kita bukan keluarga, tapi ketika menyelesaikan suatu masalah, sebaiknya kita diskusikan bersama-sama seperti layaknya keluarga kita sendiri. Dan yang kelima, yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau sila yang kelima. Nah, nilai sila kelima ini dalam kehidupan sehari banyak sekali yang kita temui. Contohnya adalah jauhi sifat memboros, selalu bergaya dan hidup mewah. Adalah salah satu sikap yang harus kita lakukan karena salah satu aplikasi atau penerapan dari sila yang kelima. Jadi kalian yang masih suka berbelanja berlebihan bisa dikurangi karena tidak sesuai dengan sila kelima. Jauhi perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Misalnya kita mencuri mobil, maka ini bisa membuat atau merugikan orang lain. Bekerja keras dan menghargai hasil keras orang lain. Nah, kita sebagai siswa sebaiknya kita harus tetap bekerja keras dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Jika ada teman kita yang mendapatkan hasil yang terbaik, maka kita harus mengakui kebaikannya dan jangan sampai iri, tetapi membuat kita harus semakin semangat belajar. Dan yang keempat adalah bersikap adil terhadap sama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain pula. Ini adalah salah satu yang sangat luar biasa jika kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa demikian? Dengan demikian kita akan menciptakan suasana yang damai dan rukun. Demikianlah materi tema 1 subtema 1 untuk muatan pelajaran PKN tentang nilai-nilai Pancasila yang ada di kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.